Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Pemirsa yang mulia, alhamdulillah kita dipertemukan dengan Ramadan. Maka mari kita hiasi Ramadan dengan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan lewat begitu saja dan kita tidak mendapatkan apapun dari Ramadan. Dalam salah satu hadis Rasul mengatakan raghima anfu abdin aw raghima anfu rajulin dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu. Betapa ruginya orang yang menemukan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, memasuki bulan Ramadan dan ternyata Ramadan lewat, dosanya belum diampuni. Jangan sampai sisa dari Ramadan yang akan kita dapatkan ini tidak menjadikan kita orang yang bertakwa, tidak membuat kualitas iman kita menjadi lebih baik. Maka mari jadikan Ramadan sebagai kesempatan bagi kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya, sehingga kelak ketika kita memasuki Syawal kayaumin waladatuhu ummuh, seperti orang yang dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Pemirsa yang budiman, di dalam surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 46 ada percakapan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Mereka ditanya, "Ma salakakum min saqar?" Apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Jadi para penduduk neraka Saqar ini ditanya oleh penduduk surga. Apa jawabannya? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Yang pertama kata mereka, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami ini ketika di dunia termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang enggan melaksanakan sholat. Padahal kita tahu di dalam Islam sholat ini sesuatu yang sangat penting. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat itu tiangnya agama. Barang siapa mendirikan sholat, melaksanakan sholat, berarti dia sedang mendirikan agamanya. Sebaliknya mereka yang berani meninggalkan sholat, mereka ini termasuk orang-orang yang sedang merobohkan agamanya. Kita tahu sholat ini adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Di mana haji, puasa, zakat itu ketika diperintahkan oleh Allah, dilewatkan Jibril, baru disampaikan kepada Muhammad dan umatnya. Tapi khusus untuk ibadah sholat, Nabi Muhammad itu dipanggil langsung sama Allah, bertemu langsung dengan Allah di Sidratil Muntaha. Di sanalah kemudian diperintahkan perintah salat dalam peristiwa Mi'raj. Ini menunjukkan kepada kita betapa istimewanya ibadah salat. Sehingga kalau ibadah-ibadah yang lain orang itu masih ada yang boleh meninggalkan, ibadah yang tidak boleh tinggalkan dan gak ada alasan secara syar'i untuk meninggalkannya itu hanya salat. Orang itu kalau fakir, miskin, boleh tidak zakat. Bahkan dia berhak menerima zakat. Orang itu kalau nggak punya biaya untuk haji, dia nggak punya istitoah karena sakit, atau karena perjalanannya terganggu karena ada peperangan, boleh dia tidak naik haji. Kemudian puasa. Puasa itu banyak orang yang boleh tidak berpuasa. Musafir yang melakukan perjalanan jauh dan karena ini menyulitkan,
dia boleh iftar, dia boleh medot puasanya. Orang yang sakit, bahkan perempuan yang menyusui dan sedang hamil, itu andaikan dengan puasa hamilnya terganggu, menyusuinya, ya, dia sangat lemah sekali, tidak sampai bisa melek, mau pingsan aja karena beratnya menyusui, maka perempuan yang begini itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau sholat, nggak ada alasan. Misalkan ada orang bilang, saya sakit. Nggak bisa alasan sakit itu menjadikan orang itu kehilangan kewajiban melaksanakan sholat. Kalau dia tidak, karena sakit, misalkan kakinya sakit, ya, nggak bisa berdiri, ya, maka di dalam fikih dibahas, boleh orang itu sholat kalau nggak bisa berdiri duduk. Nggak bisa duduk, muttaji'an. Nggak bisa muttaji'an, mustalqiyan. Itu boleh. Saya ini musafir, berat perjalanan kalau sholat, nggak bisa. Kalaupun ada hanya rukhsah, yang tadinya 5 waktu jadi 3 waktu, yang tadinya 4 rakaat boleh diqashar hanya menjadi 2 rakaat. Tapi safar itu tidak bisa menjadikan orang meninggalkan sholat. Alasan yang memperbolehkan orang itu meninggalkan sholat adalah mati dan gila. Monggo, jenengan milih mati nopo milih gendeng, ya kan? Tinggal salah satu dari itu. Ya tentu kita nggak milih itu, milihnya sholat. Karenanya, karena pentingnya sholat ini, lalu Nabi memerintah kepada orang tua itu untuk mengajarkan anak melaksanakan sholat, bahkan semenjak dia belum balik, ketika umurnya 7 tahun. Nah, orang-orang yang berani meninggalkan sholat ketika dia masih di dunia, itu kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, namanya neraka saqar. Lam nakum minal musallin. Yang kedua, apa yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka saqar? Walam nakun nut'imul miskin. Kami itu dulu ketika di dunia tidak punya kepedulian sosial kepada orang-orang miskin. Mereka ini kelaparan, padahal ya, mereka tetangga kita, padahal mereka orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang ketika di dunia cuek atas lingkungan sekitarnya. Ada orang-orang yang mestinya mendapatkan uluran tangan sehingga mereka bisa makan, sehingga mereka bisa berbuka. Orang-orang yang tidak mau melakukan itu juga kelak termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Karenanya, kepedulian kepada manusia, kepedulian kepada orang lain yang membutuhkan harus menjadi mental yang kita miliki. Karena sebagai orang yang iman, kita harus yakin bahwa harta itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita akses di akhirat. Itu kalau harta yang kita miliki ini kita rubah menjadi amal soleh. Kalau harta yang kita miliki tidak kita rubah menjadi amal soleh, menjadi sedekah, menjadi infak, menjadi zakat, menjadi sedekah, maka berapapun simpanan yang kita miliki di bank, miliaran, bahkan mungkin triliunan sekalipun, maka harta itu hanya akan menjadi fitnah bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa harta yang semata-mata disimpan untuk tujuan dunia, itu potensinya justru menjadi fitnah. Maka agar kemudian harta yang kita miliki ini menjadi kebaikan, harus kita rubah, kita transaksikan, kita tijarohkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perdagangan yang rugi, tidak ada perdagangan yang sehebat ketika kita menyimpan di banknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, 1 rupiah itu kalau kita nabung di banknya Allah, itu di rekening kita tercatat menjadi 700.000. 700 kali lipat, 700 ya. Ya. Itu kalau kita 1 juta, 700 juta, Masya Allah. Tidak ada yang seperti itu. Oleh karena itu, sebagai bekal kita kelak ketika kita dibangkitkan dari kubur, kemudian kita di mahsyar, kemudian melakukan perjalanan yang panjang ke hisab sampai ke sirat, kita butuh sekian banyak sangu yang sebenarnya sudah bisa kita lakukan semenjak kita sekarang di dunia. Dengan apa? Dengan merubah harta yang kita miliki menjadi amal saleh. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dulu kami ketika di dunia itu senang ngumpul untuk sesuatu yang batil. Ngumpul-ngumpul tapi nggak ada maknanya. Ngumpul sama teman-teman, ngobrol nggak jelas. Ngumpul-ngumpul sama tetangga, gaplean, remian, nggak jelas. Karenanya, kualitas kita itu harus ditingkatkan. Silahkan ngumpul, majelis taklim, ngumpul, tadarusan,
ngumpul, membahas ilmu dan pengetahuan. Karena kalau sekedar kita hanya ngumpul yang tidak ada maknanya, itu sebenarnya tidak menunjukkan sikap sebagai seorang muslim. Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk standar baiknya Islamnya seseorang, itu adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi orang muslim, orang Islam itu harus efektif hidupnya, harus berkualitas apa yang dia lakukan. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya itu disisir untuk tidak dilakukan, untuk tidak dikerjakan. Karena kalau kita masih mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kita sedang membuang-buang waktu. Padahal umur kita di dunia terbatas. Waktu hidup kita di dunia terbatas. Sehingga ya, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung hidupnya, semua yang kita lakukan berorientasi ibadah. Mulai dari kita bangun sampai kembali bangun, semuanya dilakukan semata-mata untuk kita mendekatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang terakhir, yang keempat, kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar ini adalah orang-orang yang mendustakan terjadinya kiamat. Mereka tidak percaya, mereka tidak iman kepada hari akhir. Padahal kita tahu, iman kepada hari akhir itu termasuk bagian dari rukun iman. Maka andai tidak dengan pendekatan iman, memang mungkin sulit memahami tentang hari akhir. Beritanya tidak jelas, kapan terjadinya tidak jelas, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai orang mukmin wajib hukumnya mempercayai kelak akan terjadi satu peristiwa besar, yaitu kiamat. Dimana ketika kiamat ini semuanya akan hancur. Ketika kiamat terjadi, semuanya akan hilang berkeping-keping. Andaikan bukan Quran yang mengabarkan kepada kita tentang hari kiamat, mungkin saja kita tidak mengimani itu. Tapi ada sekian banyak ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal, dan seterusnya. Banyak sekali ayat yang kalau kita tadabburi, kalau kita betul-betul mempercayai, tentu kiamat bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi kita menemukan sekian banyak bukti, sekian banyak tanda-tanda kiamat yang disampaikan Nabi. Dan kita sebagai mukmin wajib percaya akan terjadinya kiamat. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi pada para penduduk Saqar ini menjadi bagian dalam diri kita. Kalaupun ada, segeralah bertobat, segeralah hilangkan itu dari diri kita, sehingga kemudian kita benar-benar menjadi mukmin yang berkualitas. Selamat berpuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.